Halo, saya Super Marifin dan di video kali ini saya akan mereview Indonesia's Next Top Model Cycle 3 episode 5 The Mythical Creature untuk foto grupnya. Tiga hari yang lalu saya pernah melakukan voting ya di YouTube saya tentang menurut kalian tim mana yang bakalan menang di penjurian besok, yaitu tim Olivia dan tim Vanes, dan votingnya itu keluar dari 3.600 orang yang voting itu 89% memilih tim Olivia dan 11% memilih tim Vanes. Jadi selamat buat yang milih tim Olivia ya, salah satu dari kalian nanti akan saya pick secara random dan akan mendapatkan hadiah dari saya. Oke, dan langsung aja, ini adalah foto grup punya Vanes ya. Di sini ada Monica, ada Salva, ada Vanes, ada Marella, ada Berlian, ada Denisa, dan juga ada Kezia gitu. Dan kalau di sini juga kita sekilas aja lihat itu sudah memperlihatkan komposisi yang absurd gitu. Kalian lihat di sini ada Monica ya, besar, tinggi, tiba-tiba di belakangnya Salva kecil banget. Perbandingan antara Monica dengan Salva ini lihat teman-teman, jauh banget. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena posisi berdiri mereka tuh terlalu jauh dari kamera. Jadi Monica sedikit ke depan, sedangkan Salva terlalu ke belakang gitu. Jadi itulah yang menyebabkan Salva itu terlihat makin kecil. Apalagi tubuh dari Salva dengan Monica sudah jelas lebih tinggi Monica. Makanya kelihatan banget ini jomplang. Terus kalau kita lihat dari samping ya, di sini Monica dengan Berlian itu sebetulnya udah balance. Jadi mereka sama-sama menggunakan baju berwarna hitam dan juga tingginya hampir sama. Tapi yang membedakan di sini adalah perspektifnya, karena semakin ke belakang gitu tuh. Jadi posisinya itu jadi semakin menjauh ke belakangnya. Harusnya kebalik teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin menjadikan Vanes ini adalah center of interestnya atau POI-nya ya, point of interestnya di tengah-tengah, harusnya dia yang mepet ke depan deket ke sini nih, maju di sini. Sehingga jadi yang Monica dan Berlian ini yang di belakang, jadi akan menjadi sebaliknya ke sana gitu. Itu akan membuat Vanes di sini akan lebih stand out daripada yang kita lihat di sini, malah mereka jadi lebih kecil. Itulah kenapa komposisi dan positioning ini sangat penting dalam fotografi, terutama dalam foto grup seperti ini. Terus juga tidak jelas ini mau siapa yang jadi key role-nya, karena di sini kita lihat yang paling besar terlihat itu adalah Kezia ya, dan juga Monica yang menonjol, dan juga Denisa karena bajunya berwarna putih. Sedangkan untuk Salva, untuk Vanes, untuk Marella, dan untuk Berlian ini kurang ter-highlight gitu untuk dari segi komposisinya ya. Kita lanjut lagi untuk ke individual, di sininya kita lihat secara langsung dari bawah dulu Kezia. Menurut saya pribadi ya, maaf ya, untuk Kezia ini tidak seperti werewolf tapi seperti kancil. Dan kita lihat di sini juga menurut saya ini bukan pose yang bagus dari Kezia, karena ini tangannya kemana, kita nggak bisa ngelihat tangannya dengan jelas. Ke satu itu bahunya dia terlalu ke depan, dan di satu sisi kita jadi malah nggak ngelihat lehernya, malah ngelihat si bahunya ini terlihat sangat besar sekali. Terus ini kakinya ke sini nggak ada masalah, cuman area sini yang harus disoroti karena ini tidak kelihatan tangannya kemana gitu untuk Kezia. Terus kita lihat juga dari ekspresi wajahnya juga, Kezia itu ekspresi wajahnya karena matanya sipit ya, jadi dia kurang bisa mengekspor dari segi tatapan matanya atau juga dari ekspresi wajahnya. Dan menurut saya ini nggak masuk sih dalam konsep werewolf untuk Kezia ya. Selanjutnya di sini ada Denisa ya, kita lihat di sini Denisa tidak melihat ke kamera secara langsung. Terus kita lihat dari segi posenya ini ke arah sini, dan tangan ini ini ke belakang, harusnya bisa ke depan aja gitu supaya terlihat tangannya. Sehingga kaki ini tidak terlalu panjang ke sana karena dia akan disilang oleh tangan, jadi membuat kita itu melihat kakinya tuh dari sini. Nah, ini harusnya si tangannya ini ke depan gitu. Terus kalau kita lihat sih nggak ada masalah ya kalau pose di bawah, karena dia sama Kezia itu ada perbedaan tinggi posisi duduk. Kalau Kezia duduk, dia duduknya di batang kayu kalau Denisa. Cuman sayangnya dia tidak melihat ke arah kamera secara langsung. Kan selalu saya bilang kalau melihat ke kamera, semuanya lihat ke kamera. Kalau enggak ya berarti enggak ngelihat semuanya gitu. Kita selanjutnya lihat dari sini ya. Di sini ada Monica ini terlalu chin up, jadi si bagian dagu sininya kurang tunduk, kepalanya ke arah sini, jadi tatapan matanya harus menunduk seperti Salva sini ya. Terus kita lihat tangannya ini juga kaku banget, salah. Bukan seperti ini, jadi 1, 2, 3, bukan begitu. Jadi harusnya 1, 2 ke arah sini. Nah begitu. Jadi akan lebih bagus kalau begitu, atau kalau enggak ke arah
depan tangannya, atau tangannya bisa ke depan seperti ini dengan posisi tangan yang dibuka seperti ini. Itu bisa juga untuk Monica. Sedangkan kalau untuk kakinya saya nggak ada masalah, satu kaki dia coba variasikan ke arah sini. Terus tangannya yang ini, cuman tangan yang ini aja sih sedikit kaku, dan untuk kepalanya kurang tunduk aja kalau untuk Monica. Selanjutnya Salva di sini, sayang banget ya Salva di belakang sana karena dia kecil jadi makin nggak kelihatan. Mungkin kalau Salva ditukar posisinya ke depan atau ke samping sebelah sini dengan Monica, itu akan membuat dia lebih ter-highlight lagi karena bagian badannya udah amat kecil, kehalangan juga sama Vanes nih, sama gaunnya Vanes. Sehingga ini sayang banget Salva tidak bisa terlihat dengan jelas karena banyak yang menghalangi gitu. Di situ sih sayangnya untuk Salva, dan ini menjadi salah satu kelemahan ya dari tim Vanes ini apabila Salva diposisikan di sini. Selanjutnya di sini ada Vanes sebagai tim leadernya ya. Kita lihat tangannya juga set ya, terlalu apa ya, nggak natural aja tangan ininya juga. Ini salah, nggak seperti ini, mungkin bisa dinaikkan sedikit atau nggak diganti ekspresi tangannya karena ini tidak Medusa banget. Medusa itu bukan seperti ini tangannya, dia akan lebih banyak tangan itu ke arah atas gitu, bisa ke leher, bisa ke arah sini nih, ke pinggir kepala sini, bisa seperti itu. Terus badannya juga hanya lurus aja, mungkin bisa ditwist sedikit ke arah samping supaya terlihat lebih bervariasi aja. Terus juga tatapan matanya hanya lurus. Kalau dari bawah sini nih harusnya seperti Marella atau seperti Salva, jadi akan membuat si dagunya itu jadi runcing banget gitu, harusnya seperti itu. Cuman sayang di sini Vanes tidak seperti itu ya, dia terlalu chin up seperti Monica tadi, dan itu membuat si kepalanya itu jadi bulat gitu, tidak runcing seperti Salva atau Marella, dan itu yang menjadi salah satu kelemahan dari Vanes ini. Dan selanjutnya kita lihat Marella. Marella di sini entah lagi ngapain ya, posenya ini ke sini. Tidak menunjukkan pose yang powerful seperti Minotaur. Ini juga tangannya kita nggak bisa lihat dengan jelas apakah memegang tanduknya kayaknya ya di situ. Tapi ekspresinya bukan ekspresi yang kuat, bertenaga, powerful. Enggak, ekspresi wajahnya dia kayak abis pulang dari klub malam. Karena kelihatan banget kayak ngantuk gitu. Tuh seperti itu. Entah juga karena make up di area matanya atau dari kemarin itu dari video juga dia udah seperti ini, ekspresinya dia udah kayak males gitu. Apalagi dengan pulangnya Shinka ya, dia menjadi udah tidak punya semangat lagi sepertinya untuk berlanjut di kompetisi ini untuk Marella. Sayang banget untuk Marella tidak bisa menunjukkan performa yang baik untuk pemotretan grup ini gitu. Terus selanjutnya juga di sini ada Berlian. Berlian udah bagus banget ya, di sini kelihatan lehernya tuh udah panjang banget lehernya, mungkin bibirnya bisa dibuka sedikit dan kepalanya bisa ditundukkan ke arah sana sedikit biar tidak terlalu ke belakang ke sana. Dan kita lihat untuk kakinya ini bagus ke sini, satu ke bawah juga ya, gaunnya terurai dengan baik. Nah cuman tangannya yang ini yang sebelah sana nggak ada kelihatan tangannya, mungkin bisa ke arah depan sini ya. Nah gitu tangannya, atau yang ini juga nih, jangan hanya lurus aja seperti itu, mungkin bisa diposekan ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini gitu, untuk Berlian bisa lebih variasi lagi. Dan kalau saya lihat secara keseluruhan ini komposisinya itu tidak membuat satu kesatuan yang enak buat dilihat ya, dari komposisinya, dari perspektifnya juga tadi kebalik. Dan kalau overall saya nilai, ini saya kasih nilai 6. Selanjutnya di sini ada timnya punya Olive ya, jadi banyak yang voting timnya Olive di sini, dan kita akan lihat kenapa tim ini bisa menang gitu. Kalau saya lihat ini sebetulnya udah dominan di depan ya. Jadi ada Paula di sini, ada Faye di sini, ada Natalie di sini. Cuman kalau saya tuh lebih suka Natalinya yang di tengah karena dia bajunya putih gitu ya. Dan banyak yang dibilang judgesnya itu adalah ya ini bagusnya sampai sini aja. Karena dia udah balance tuh. 3 sedangkan ini di belakang tidak mempel ke tengah atau tidak menjadi bagian dari ini. Ini sebetulnya kelemahan juga dari tim Olive gitu ya. Mungkin judgesnya pilih ini ya karena yang 6-nya bagus, cuman Olive-nya aja yang kurang bagus ya. Kita akan lihat kenapa tim ini bisa menjadi pemenangnya gitu. Kita lihat yang pertama di sini Paula. Paula di sini memang ekspresi wajahnya dia udah terlihat fierce, garang, menunjukkan dia seekor Minotaur yang siap untuk menyerang kalian, macam-macam diseruduk sama Paula. Kalau dari ekspresi mukanya itu udah kayak gitu ya. Beda dengan Marella yang kalian lihat seperti ini. Kalian takut sama Marella atau takut sama Paula? Dari ekspresi muka pastinya lebih takut sama Paula karena dia udah menjiwai karakternya. Terus dia sengaja
melebarkan bahunya untuk membuat terlihat lebih lebar. Itu penting banget apabila untuk postur-postur yang memang ingin ditunjukkan adalah force atau kekuatan. Bahu kalian tuh harus benar-benar ditegangin gitu biar terlihat semakin kekar. Terus ini badan tengahnya ini lurus dan si kakinya satu ditarik ke sana, satu ditarik ke sini gitu. Dan kalau misalkan ini pintarnya Paula tuh kayak begitu. Kalau dia seandainya dibeginikan, nanti kelihatan jadi jongkok. Jongkoknya itu nanti nggak bagus kelihatannya. Makanya dia sengaja untuk menarik si kakinya ke arah sini untuk membuat perspektif yang lebih panjang lagi untuk kakinya. Ini untuk Paula di depan. Selanjutnya ada Faye. Faye di sini juga kalau dari segi werewolf mungkin masih belum garang kelihatan galak ya. Gitu. Beda kalau Paula ini dia lebih ke kuat gitu ya, serem kuat. Kalau ini serem yang ingin menggigit gitu. Dan kalau saya lihat ini Faye masih belum dapat ya untuk dari segi wajahnya. Kita lihat posenya ini kaki ke sini. Nah ini saya nggak ngerti kenapa kok tangannya megang ke kaki ya, ngapain ya ini ya. Ini juga saya kurang paham nih maksudnya Faye apa, tapi ini sayang banget ya, kita bisa lihat lah ya, nggak enak aja buat dilihat. Terus kita lihat lagi tangan yang satunya lagi kemana, mungkin di dalam sini ke belakang sana dan mungkin ketutupan sama mantelnya ini. Jadi sayang banget dia bungkuk ya, Faye ini terlalu bungkuk, kakinya juga ke belakang satu, ke depan satu mah nggak ada masalah saya sama kaki ya, cuman sayangnya tangan kanan dan tangan kirinya tuh tidak tepat posisinya. Terus juga ekspresi wajah untuk Faye. Dan di sini ada Natalie ya. Kalau Natalie kalau dari segi wajah sih udah masuk lah ya. Kalau untuk Mami, saya banyak banget yang komentar kenapa sih Mami terus. Ingat teman-teman, ini semuanya adalah bahasa Inggris. Werewolf, witch, terus dark elf, terus apalagi di situ Minotaur, itu adalah bahasa Inggris. Dan Mumi bahasa Inggrisnya itu adalah Mami gitu. Jadi ya udah, kenapa jadi dipermasalahkan. Jadi ini tangannya ke sana ya, dia menahan, sayangnya ini tidak menahan ke pohon tapi berada di belakang pohon. Coba lihat, kehalang sama pohon tangannya. Jadi tangannya tuh kayak kepotong seperti ini. Sayang banget ya untuk Natalie. Ini hanya minor detail ya, detail sedikit. Tapi kalau misalkan bisa lebih bagus lagi ya kenapa enggak gitu. Sayang banget itu tidak terlalu keperhatikan. Selanjutnya kita lihat di sini aksesorisnya juga ke bawah bagus. Nah, tangan ini juga sama kayak Faye megang kaki. Kenapa ya mereka tuh sakit kaki atau gimana ya? Nih, ini juga sama memegang kaki. Satu ke belakang, satu ke depan sana. Ini kelihatan ya transparan kakinya ya, kainnya. Dan ini membungkuk, tapi ini nggak masalah untuk Mami ini ya, karena memang pose mereka kan badannya itu kan kayak sendi-sendinya itu kan nggak natural gitu. Makanya ini bisa masuk untuk Natalie. Cuman sayangnya tangannya aja sih yang menurut saya kurang bagus kelihatannya. Terus juga karena ini bagian sininya kainnya itu besar, jangan sampai nanti terlihat seperti segitiga aja begini. Mungkin bisa lebih ditegakin lagi ke atas untuk posisi badannya. Tapi saya yakin maksudnya nanti seperti ini adalah untuk mengimbangi teman-temannya yang lain dalam porsi tingginya gitu untuk bagian lini depan. Selanjutnya kita lihat lini belakangnya di sini ya. Nah ini yang saya suka nih, Raisa ini sengaja menjiwai karakternya ya dari The Witch dan juga tangannya. Nah seperti ini yang saya maksud dengan kalau Witch itu bermain dengan tangan, berpose tangan aja, dia kayak mau mengeluarkan jurusnya aja dari tangannya gitu. Kalau untuk Raisa ini saya nggak ada masalah, ini udah oke, udah performanya udah keren banget. Cuman sayangnya dia sedikit kurang kesini ya, sedikit aja, biar dia makin kelihatan dibandingkan dengan sebelah kanan sana. Beda lihat, kalau Iko di sini Iko kelihatan kakinya, sedangkan kalau Raisa ini ya dia hanya setengah badan. Jadi mungkin kalau digeser sedikit bisa kelihatan lebih panjang lagi untuk bagian bawahnya untuk Raisa. Selanjutnya di sini ada Intan ya. Intan ini sengaja dia melebarkan tangannya. Ini udah bagus banget. Intan berusaha untuk menutupi coverage di bagian belakang sehingga Iko dan juga Raisa ini terlihat stand out dari latar belakang pohonnya gitu. Karena ada bagian putih di sayapnya juga. Nah ini bagus untuk Intan. Cuman kalau bisa jinjit lagi ya, kalau misalkan bisa lebih jinjit lagi sih lebih bagus. Segini aja posisinya itu bakal keren banget untuk Intan, karena posisinya dia jadi sejajar dengan Iko, padahal tingginya itu harusnya makin ke atas itu kayak segitiga teman-teman, jadi ke belakang itu makin tinggi. Atau kalau enggak harusnya Olive ya yang pegang sayap, mungkin akan lebih kelihatan bagus gitu dibandingkan dengan Intan sini. Tapi overall dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan propertinya dan berusaha menjiwai sebagai seorang harpy gitu. Dan selanjutnya di sini ada Iko ya. Di sini Iko ini sebagai Medusa, dia berpose tangannya ini ke sini satu, ke sini satu. Sayangnya kedua telapak tangannya terhalang Faye dan terhalang Paula. Mungkin ditekuknya ke sini Iko harusnya supaya terlihat
tangannya itu seperti apa. Tapi kalau dari segi ekspresi udah siap mengutuk kamu jadi batu ya untuk Iko. Dan menurut saya sih memang ini udah cukup masuk untuk Iko, cuman sayangnya aja tangannya aja nggak kelihatan karena terhalang oleh Faye dan juga Paula gitu di situ. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang Olive di sini ya. Saya akan buktikan kenapa yang dikatakan judges itu lebih baik tanpa Olive teman-teman ya. Kita akan lihat sebentar, saya akan percepat videonya supaya tidak lama ya. Menurut kalian foto ini udah langsung masuk aja, nggak ada Olive juga. Nah itulah maksudnya kenapa dibilang judges lebih bagus nggak ada Olive. Nah karena kita bisa lihat sendiri kan antara ini atau ada ini. Menurut kalian mana yang lebih enak buat dilihat? Ini kan satu kesatuannya dapat dari harmonisasi, komposisi, positioning, cuman Intan aja yang kurang tinggi ya gitu kelihatannya. Kalau ditambah dengan Olivia di sini, nah itulah kenapa dia salahnya adalah fatal banget di sini, dia memisahkan dari teman-temannya yang lain untuk Olive. Terus juga terlihat tidak ada effort apa gitu, hanya tangan nahan ke pohon, memandang ke kamera, satu lagi ke sini lurus udah. Tidak berusaha menjiwai dari karakter Dark Elf-nya seperti itu. Dan untuk grupnya Olive ini saya kasih nilai 7. Dan kalau menurut saya juga sepakat ya untuk penjurian kali ini yang dapat adalah grupnya dari Olive, karena untuk grupnya punya Vanessa terlalu banyak banget kesalahannya. Dan kalau untuk grupnya Olive juga bukan berarti gak ada kesalahan, justru kesalahannya juga sama-sama fatal, cuman bedanya terselamatkan oleh anggota timnya yang lain, dan komposisi dan juga balancingnya juga lebih dapat dibandingkan dengan tim punyanya Vanessa. Jadi demikian videonya, semoga bermanfaat dan saya Super Marifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.